Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini, saya akan coba mereview tentang dinaran ya, salah satu bentuk investasi emas yang sekarang sedang banyak diperbincangkan, terutama karena salah satu foundernya adalah seorang tokoh yang cukup terkenal ya, yaitu Posmen Mardigu ya, atau Presiden Sontoloyo ya. Nah, coba bisa kita lihat review dinaran ya yang bisa saya kumpulkan dari berbagai data, dan mungkin nanti ada sedikit perbandingan bagaimana sih antara perbandingan antara produk digital ya, emas secara digital dengan emas secara fisik ya, mana yang lebih menguntungkan ya. Tapi pada awalnya kita membahas tentang dinaran dulu ya. Jadi video ini dibuat semata-mata hanya untuk edukasi ya, edukasi. Jadi tidak ada perintah untuk membeli atau menjual ataupun berinvestasi di instrumen emas ya, atau di dinaran ini. Jadi semua resiko adalah ditanggung para pemirsa ya, para investor yang ingin berinvestasi emas gitu ya. Nah, jadi dinaran ini kalau dari review yang saya baca gitu ya, dibuat oleh PT Cipta Lintang Haji Tama ya. Jadi diluncurkan tanggal 20 Mei 2020. Wah, ini sebentar lagi mau ulang tahun nih kayaknya gitu kan. Nah, terus produk digitalnya sendiri apa? Produk digital sendiri yang saya pahami ini adalah produk jual beli emas futures yang dijual secara spot. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita melakukan transaksi jual beli gitu, emasnya itu belum bisa diserahkan pada saat itu juga gitu. Tapi harganya yang dipakai adalah harga spot gitu, harga pada saat itu. Kalau di pasar futures itu kan harganya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau ya 1, 2, 3 sampai 6 bulan kan gitu ya. Nah, ini uniknya dia adalah sebenarnya jual beli futures. Nah, futures itu artinya tangguh ya, barangnya belum bisa diserahkan saat itu, kemudian yang dijual secara harga spot gitu ya. Nah, kemudian di aplikasi Dinaran juga saya lihat itu ada jasa pembayaran ya, berbasis harga emas. Jadi bukan berbasis emas sebenarnya, karena kalau kita lihat tadi definisinya dia adalah produk jual beli emas futures, berarti emasnya kan belum diterima. Jadi sebenarnya jasa pembayarannya ini hanya didasarkan kepada harga emas saja. Jadi bukan emasnya secara fisik ya, bukan. Nah, kalau kita masuk mau mendaftar ke Dinaran ini, kita masuk ke registrasi dulu ya, seperti biasa kita membuat akun untuk user baru. Situ ada masukkan nomor lengkap, email, kemudian nomor telepon, password, kemudian klik register. Setelah itu nanti akan ada konfirmasi untuk mengaktifasikan aplikasi Dinaran, itu lewat email. Tinggal kalian klik aja aktivasi. Nah, kemudian baru nanti kita login gitu ya, login, kemudian nanti mengisi data-data ya, nama, tanggal, kemudian KTP, kemudian nomor rekening bank gitu ya, untuk pencairan khususnya. Nah, setelah itu kita baru akan mendapatkan notifikasi verifikasi sedang diproses. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada tombol besar. Ini kalau kita mau memulai untuk jual beli dan pembayaran. Kemudian di bawahnya juga ada lonceng. Di lonceng ini adalah kayak semacam notifikasi announcement ya, tentang Dinaran gitu ya. Ada update-update info atau news terbaru dari Dinaran. Kemudian yang di tengah ini dia ada historical transaction, historical transaction. Nah, kalau kita klik di tombol tengah sini, nah ini karena emas Anda masih 0,00 gram ya, karena belum ada transaksi sama sekali. Nah, kalau kita klik di tengah ini, kita akan lihat bahwasanya harga hari ini nih, tanggal 9 Mei 2021 gitu ya, di aplikasi Dinaran, untuk harga emas
adalah 957.700 per gram. Artinya kalau kita beli emas 1 gram di dinaran itu kita akan dikenakan harga pokok ya, harga dasarnya adalah 957.700. Kenapa saya bilang ini harga pokok? Karena nanti masih ada biaya admin. Kita ada biaya admin yang harus dikenakan. Kemudian harga jualnya atau harga buybacknya adalah kalau kita beli hari ini kemudian kita jual juga hari ini, kita akan dikenakan potongan cash yang akan kita terima adalah 922.700 per gram. Sehingga kita bisa hitung bahwasanya ada spread ya, ada spread antara harga jual dan harga beli itu sebesar 3,6%. Nah, ini apakah normal atau tidak? Sebenarnya normal ya untuk produk-produk digital tabungan emas secara digital yang beredar di pasaran, yang ada di pasaran itu memang kira-kira range-nya itu spread-nya antara 3,6 sampai 4,3% ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan bagaimana kalau kita membeli emas Antam ya, emas Antam di butik Antam gitu ya. Di butik Antam sendiri per tanggal 9 Mei sekarang itu tentunya masih pakai harga kemarin ya, tanggal 8 Mei karena sekarang hari Minggu. Tapi biasanya hari Sabtu dan Minggu itu tidak banyak berubah. Harga barang total setelah pajak ya, pajak NPWP, kalau kita punya NPWP kita dikenakan 0,45%, itu sebesar 941.000 itu untuk yang per gramnya gitu. Sedangkan untuk harga buyback Antam per hari ini atau per kemarin tanggal 8 Mei itu 841.000. Jadi kalau kita beli pagi ini kemudian kita jual hari ini juga, kita akan terkena potongan sebesar 10,6%. Spreadnya sebesar 10,6% ya. Jadi, tapi ingat ini bahwasanya kalian juga harus bisa membedakan antara harga beli emas dengan harga perolehan emas gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan harga beli emas? Harga beli emas itu adalah harga yang tertera atau price list yang tertera di toko-toko atau tempat yang kalian jadikan sebagai langganan membeli emas ya, bisa di Antam, bisa di toko emas, atau bisa di toko-toko online yang lainnya gitu ya. Nah, kemungkinan tiap toko ini akan berbeda-beda. Nah, karena apa? Karena kalau harga beli emas itu ya harga yang tertera secara fisik, secara secara price list gitu ada di toko mereka. Tapi yang dinamakan harga perolehan emas adalah berapa sih harga emas sampai emas itu dipegang di tangan kita. Nah, tentunya kan kalau kita belinya di butik Antam nanti ya kita harus mengambil ke sana gitu kan, harus mengambil ke sana, harus keluar bensin, harus keluar parkir. Nah, itu harus ditotal tuh ya supaya nanti kita perbandingannya bisa apple to apple, mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Antam sendiri kalau misalnya kirimnya lewat online gitu ya, itu kena biaya sekitar 67.000 kalau nggak salah ya, dengan jasa Paxel atau RTX gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan ya. Tapi kalau secara price list di Antam harga per gram adalah 941.000. Ini bisa kita bandingkan dengan harga di dinaran itu per gramnya adalah 957.700. Dan ingat ini dinaran masih dalam bentuk aplikasi, bukan fisik ya, tidak diterima secara fisik. Sedangkan Antam ini adalah harga secara fisik. Jadi bisa kita bandingkan kalau secara apple to apple antara harga Antam sama harga dinaran, harga Antam ini jauh lebih murah ya. Walaupun harga Antam punya potongan harga atau spreadnya lebih mahal yaitu 10,6% ya, 10,6%. Nah, kemudian di aplikasi Dinaran itu juga ada notifikasi yang tadi saya bilang bahwasanya ada update ya harga emas, kemudian mungkin ada pengumuman lain dari dari Dinaran, kemudian juga ada historical transaction. Kebetulan kalau historical transaction ini karena saya belum pernah melakukan transaksi maka masih kosong gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita beli emas digital di Dinaran ya? Tadi kan harga hari ini yaitu tertera 997.700 per gram. Nah, jadi kalau kita beli harga hari ini maka kita harus transfer ke
ke rekening bank yang dituju, kalau nggak salah tadi pakai CIB ini aja ya, atau pakai general account, itu 957.700 ya, maaf nih salah, 700 plus biaya admin Rp4.000 gitu ya. Biaya admin ada Rp4.000. Belum lagi nanti ada biaya transfer ya. Nah, jadi totalnya itu bisa lebih besar daripada 961 ribuan lebih gitu ya. 961 ribu lebih. Nah, tapi uniknya ketika nanti setelah kita membeli per gram dengan mentransfer 961 ribu itu, nanti yang akan tercantum di dalam saldo kita nih, yang di tengah sini ya, yang di tengah sini Mas Anda 1 gram gitu kan, nanti setara dengan harga buybacknya 922.700, jadi bukan 961.000, jadi langsung kepotong dengan harga buybacknya. Nah, ini yang perlu diingat. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalnya hari ini kita transfer beli 1 gram gitu ya, terus kemudian pada hari ini juga kita mau mencairkan uang atau mau membeli barang gitu kan, karena tadi di produk jasanya Dinaran itu ada servis gitu ya, untuk jual menggunakan jasa pembayaran lewat aplikasi Dinaran. Nah, tapi yang kita bisa dapatkan itu adalah bukan 957.700 ya. Yang kita dapatkan adalah hanya 922.700 ya, yang tertera di saldo kita di aplikasi Dinaran. Bahkan kalau kita kita cairkan secara tunai gitu ya, kita transfer banking, itu akan berkurang lagi tuh ya, karena ada biaya admin ya Rp5.000. Jadi yang kita dapatkan kalau saldo kita hanya 922.700, kalau kita cairkan akan berkurang lagi menjadi 917.700. Nah, dari sini kalian bisa melihat mana keunggulannya, mana kekurangannya ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke aplikasi Dinaran, ini aplikasi awalnya ya, di pop up-nya di awal. Kemudian kalau kita klik tombol tengah ini, nanti ada menu beli emas, kemudian ambil emas, emas impian, beri emas, Dinaran debit card, dan belanjakan emas. Yang kita fokus sekarang hanya di beli emas sama di ambil emas aja ya, sebagai bahan perbandingan aja kalau kalian mau berinvestasi di emas ya. Ini perbandingan dengan harga elementam ya, sedikit tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya kalau kita membeli di Dinaran itu harga per gramnya adalah 957.700. Sedangkan kalau kita membeli di Antam itu kita mendapatkan secara fisik 941.000 setelah NPWP ya. Kalau kalian tidak punya NPWP, sebagai informasi kalian akan dikenakan pajak 0,9% ya, lebih mahal gitu. Jadi pastikan kalau mau beli di Antam kalian dengan NPWP akan lebih murah 0,40%. Nah, jadi kalau perbandingan Antam dengan digital ini dari sini aja sudah terlihat ya, dari harga price list-nya. Yang satu mendapatkan fisik, yang satu masih digital. Apa sih digital itu gitu? Ya memang dia belum ada barangnya, tadi yang saya bilang futures, dia harus dicetak dulu gitu ya. Nah, berapa biaya cetaknya? Nanti kita lihat di belakangnya. Nah, ini perbandingan kalau misalnya kita beli 2 gram gitu ya, 2 gram. Kalau di Dinaran itu 1.915.400 belum mendapat emasnya secara fisik. Kalau di Antam 1.822.000. Ini sudah mendapatkan emasnya secara fisik ya. Nah, ini tadi yang saya bilang menu-menu yang ada di aplikasi Dinaran. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencetak atau mengambil emas? Tadi kan ada tombol ambil emas gitu ya, untuk mengambil emas secara fisik. Nah, ternyata ketika kita ingin mengambil emas secara fisik, maka akan dikenakan lagi biaya cetak ya. Akan dikenakan lagi biaya cetak. Nah, karena saya tentunya belum masuk ke Dinaran gitu ya, tapi dari berbagai sumber yang saya terima bahwasanya kalau biaya cetak itu ragamnya berbeda ya setiap aplikasi. Nah, contoh misalnya Brankas Antam ya, Brankas Antam itu ada 51.000 biaya cetaknya untuk 1 gram. Kita ambil dasar 1 gram misalnya ya. Untuk emas Pegadaian itu 100.000 untuk cetaknya. Emas Tamasya 89.500. Peluang 72.000. Indogold 66.000. Ya, jadi
perlu diingat ketika kita membeli emas dinaran di 1 gram misalnya ya 957.700, ini masih sifatnya belum ada emasnya, sifatnya masih futures, jadi harus dicetak dulu gitu ya, itu kalau di dinaran. Sedangkan kalau diantam langsung kita dapat langsung emasnya gitu ya. Nah, jadi harus ditambahkan dulu dengan biaya cetak. Jadi apa? Jadi lebih mahal lagi ya. Kalau misalnya tadi harga belinya adalah taruhlah 957.700 gitu ya. Kemudian kita ingin mendapatkan emasnya secara fisik. Nah, kalau dari berbagai sumber taruhlah kita sama dengan Antam gitu ya. Untuk 1 gram itu kena biaya lagi 51.000. Jadi totalnya untuk membeli 1 gram emas itu bisa lebih daripada 1 juta rupiah. Ya, itu ya. 1 juta rupiah lebih mahal gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana perbandingan secara umum antara menabung emas secara fisik dan digital ya. Saya buatkan sedikit ya, mungkin nanti kalian juga bisa menambahkan. Kalau misalnya emas secara fisik ya, kelebihannya apa? Pertama kita bisa langsung pegang emas secara fisik. Karena ada orang yang bangga tuh ya, bangga kalau bisa menabung atau memegang emasnya secara langsung. Oh, terutama ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu tuh senang banget gitu kalau misalnya bisa menabung emas dan dipegang secara langsung. Kemudian yang kedua, kelebihannya apa? Kelebihannya juga pada waktu kita membeli emas secara fisik, kita bisa langsung mengkontrol dan penguasaan emas ada langsung pada kita. Ya, contoh misalnya kalau ada apa-apa gitu ya, ada apa-apa langsung kita bisa bungkus emasnya kemudian kita bawa gitu ya. Jadi semua kontrol dan penguasaan emas pada kita. Kemudian kelebihan yang ketiga itu juga bisa juga membeli sesuai dana. Ya. Dananya berapa? Dananya berapa? Seadanya gitu. Karena apa? Karena masuk ke yang keempat nih. Sekarang ini kalau dulu memang gramasi emas yang paling kecil itu adalah 0,5 gram gitu ya. 0,5 gram di Antam gitu. Tapi sekarang itu ada banyak pemain-pemain emas yang juga sudah membuat produk-produk emas kecil-kecil ya, ada emas mini, ada mini gold, ada IOA gold gitu ya, ada big gold, ada salam gold yang di situ emasnya mulai dari gramasi 0,025. Kalau nggak salah sekitar 38.000, 39.000 per kepingnya. Jadi bagi kalian yang ingin tidak punya dana besar, kemudian ingin menabung emas, bisa dengan dana yang lebih kecil. Itu disesuaikan dengan berapa besar dana yang disisihkan untuk berinvestasi tiap bulan. Ya. Nah, terus kemudian yang kelima, membeli emas secara fisik itu pasti harga lebih ekonomis. Tadi kita lihat ya, secara kasat mata saja antara harga di aplikasi dengan harga di butik itu lebih murah harga di butik gitu ya, harga di butik. Tapi nanti bagaimana caranya apakah bisa lebih murah dari butik? Bisa gitu ya, bisa lebih murah lagi daripada butik. Nanti kita lihat. Kemudian kekurangannya di fisik ya, kalau kita membeli emas secara fisik tentunya ada risiko penyimpanan ya, risiko penyimpanan. Ya kalau misalnya dipandang misalnya lingkungan kita kurang aman gitu ya, rumahnya kurang aman. Nah ini tentunya seiring dengan kita berminat untuk menabung emas kan makin lama makin banyak emasnya, tentunya perlu juga dipikirkan di mana menyimpan emasnya secara aman. Ya, maka di situ ada risiko penyimpanan kalau kita membeli secara fisik. Tapi jangan takut bahwasanya sekarang ada banyak jasa-jasa penyimpanan ya. Penyimpanan bisa di safe deposit box di bank, kemudian di Pegadaian juga ada dengan menyewa SDB gitu ya. Dan biayanya juga nggak terlalu kalau menurut saya nggak terlalu mahal gitu ya, range-nya bisa antara 250.000 sampai 400.000 per tahun gitu. Nah, kalau misalnya kita menyimpan benda-benda yang berharga dan memang itu sangat berharga dan takut kita hilang kayak ijazah, emas, berlian gitu ya, bisa sewa aja SDB. Jadi saya kira sangat worthy gitu ya dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau kita membeli emas secara digital? Yang pertama kelebihannya tentu tidak ada risiko penyimpanan tadi ya, karena masih dalam bentuk futures, masih dalam belum dicetak gitu ya, masih dalam angka-angka penyimpanan ya. Kemudian yang kedua bisa dibawa ke luar negeri
ya, karena betul-betul digital, gitu ya. Misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura, ke Amerika, gitu. Kalau emas emas secara fisik kita nggak boleh tuh. Jadi ada maksimum kita membawa emas itu kalau nggak salah undang-undang 10.000, nilainya adalah 10.000 US dollar. Jadi up to 10.000 US dollar. Sedangkan kalau kita membawa secara digital ya, karena sifatnya dia bentuknya angka-angka ya, karena sifatnya dia bentuknya angka-angka, maka tidak ada istilahnya batasan, karena dia hanya bentuknya disimpan di dalam aplikasi HP. Ya. Kemudian juga sama ya, bahwasanya membeli emas secara digital juga bisa disesuaikan dengan dana. Ya, misalnya kita punya duit 50.000, kita punya duit 100.000, nanti akan dikurs dengan harga emas pada hari itu. Nah, itu adalah kelebihan dari membeli emas secara digital. Nah, sekarang kekurangannya apa? Kekurangannya pertama, ada resiko operasional dari provider ya. Banyak provider yang memberikan jasa layanan produk emas digital ini ya, ini banyak yang karena dia sifatnya masih startup, jadi masih diragukan keberlangsungannya. Kemudian ada risiko operasional di situ ya, apakah di situ misalnya risiko teknologi dihack sama orang, atau servernya ada gangguan, atau gedungnya kebakaran, atau ada fraud ya, fraud dari internal, dari pegawai. Nah ini karena emasnya bukan dalam penguasaan kita, nah ini muncullah resiko operasional gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya karena sifatnya masih digital, tidak bisa langsung memegang emas. Jadi ada beberapa, tadi yang saya ceritakan, ada beberapa orang yang sangat bangga ketika dia memegang emas gitu ya. Tapi kalau bisa digital, apa yang saya banggakan hanya angka saja kan gitu. Kemudian yang ketiga, bisa diambil tapi butuh waktu dan biaya untuk cetak ya. Jadi untuk mencetak tadi misalnya kalau kita beli 1 gram gitu ya. Kemudian kita ingin mencetak, tadi ada tambahan biaya cetak. Kemudian yang kedua, tidak bisa dalam waktu yang dekat gitu. Biasanya kalau ada beberapa teman itu bisa sampai sebulan bahkan baru kita bisa menerima emasnya secara fisik. Jadi butuh waktu. Gitu. Apalagi kita mau cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat, itu nggak bisa langsung. Gitu. Kemudian yang keempat, tentunya karena sifatnya digital, ini dia di luar kontrol dan penguasaan kita karena emasnya tidak kita pegang ya, jadi masih ada di orang lain. Gitu. Kemudian yang kelima, ada tambahan biaya admin dan penyimpanan ya. Jadi sama ternyata di tabungan secara digital itu juga ada biaya admin minimal gitu ya. Jadi dikenakan biaya admin walaupun kecil, tapi kalau setiap dikenakan tiap bulan ya lama-lama gede juga ya. Misalnya hanya 2.500 tapi dikali 12 ya gede juga, bisa sampai 30.000 gitu ya. Kemudian yang keenam, ada risiko kepatuhan syariah. Ya, jadi ada beberapa yang fikihnya untuk jual beli emas ini harus dan biadil. Artinya ketika kita transfer uang atau kita serahkan uang, harus kita juga terimanya kobetnya gitu ya, kobetnya atau penguasaannya secara fisik, kita menerima secara fisik. Nah itu ada beberapa yang seperti itu kan, seperti itu. Nah kemudian ini perbandingan nih, kan tadi saya sebutkan bahwasannya biayanya lebih ekonomis gitu ya, biayanya lebih ekonomis kalau kita membeli emas secara fisik. Nah sekarang kita bandingkan saja, misalnya kita membeli 0,1 gram di aplikasi Dinaran ya, yang seharga 95.770. Jadi kalau kita hanya punya dana 95.770, kita bisa masuk ke aplikasi Dinaran dan nanti membeli 0,1 gram. Nah maka untuk menjadikan 1 gram 0,1 gram itu menjadi 1 gram itu kan sama dengan harus dikumpulkan 10 keping atau 10 pieces gitu ya, 10 pieces belum biaya cetak ya, belum biaya cetak. Jadi totalnya adalah 1.8.770 ya kalau sudah dengan biaya cetak, dengan asumsi memakai biaya cetak berangkas antam ya. Belum lagi nanti ditambah biaya ongkir ya, artinya sampai harga perolehan emas itu benar-benar ada di tangan kita ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan beli emas di Antam, online shop atau di toko emas ya. Kalau di Antam tentunya
tadi ya harganya adalah 941.000. Gitu. Kita tinggal nanti datang ke butik Antam untuk pengambilan. Nah, biasanya kalau di butik Antam itu pengambilan sekarang tidak bisa di hari yang sama, ya, hanya bisa H+1 sampai H+7, atau bisa juga dikirim pakai ekspedisi, tapi tadi ya ada muncul biaya pengiriman sekitar 67.000. Nah, sekarang juga banyak pedagang-pedagang LM yang menjual di toko online, ya, di toko online. Nah, ini salah satu toko online ya dari KB Money Store, ini juga menjual Antam 1 gram LM dengan sertifikat terbaru 2021 dengan harga 957.000. Ya, tinggal nanti ditambahkan biaya ongkir gitu ya. Kalau dalam kota sekarang 10.000-an ya, Jabodetabek. Nah, kalau apa manfaatnya kalau di online shop? Di online shop itu terkadang ada yang namanya cashback. Ya, bahkan ada gratis ongkir. Jadi ongkirnya dihilangkan ya. Bahkan ada yang cashback tuh kadang sampai 1% sampai 3%. Bahkan ada beberapa rekan itu yang membeli di online shop dapat diskon cashback sampai sampai 200.000. Bayangkan kalau misalnya harganya 957.000 kan berkurangnya jauh banget. Ya. Apa 1% juga jauh banget itu sebelum sekitar 9.000 gitu. Jadi lebih murah jatuhnya kalau kita beli di online shop. Dan ingat, kita langsung mendapatkan emasnya secara fisik. Bagaimana kalau beli di toko emas? Ya kita tentunya harus mau jalan, ya harus mau jalan, datang ke pasar, bandingkan dari satu toko ke toko lain. Ya, biasanya harganya berbeda-beda tuh, ya tergantung kebijakan dari toko masing-masing. Nah, itu tadi sedikit presentasi saya tentang perbandingan. Nah, sekarang coba kita lihat masuk langsung ke aplikasinya ya, biar nanti sama-sama. Nah, ya. Jadi ini kalau kita masuk ke aplikasi Dinaran, kalau sudah registrasi, kemudian diaktifasi ya, kita akan masuk ke pop-up menu seperti ini. Nah, ini ada 3 ya tadi yang saya bilang, ini ada notifikasi ya. Notifikasi itu tadi adalah berisi tentang pengumuman-pengumuman ya, harga emas, notifikasi pengumuman dari Dinaran juga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah transaksi ya, historical transaction. Nah, ini historical transaction. Nah, di sini karena saya belum punya transaksi, jadi masih kosong ya, jadi masih kosong. Nah, terus bagaimana kalau mau jual beli emas? Nah, jual beli emas kita tinggal klik tombol yang di tengah. Ini ada beli emas, kemudian ini ada ambil emas. Kita klik coba beli emas ya. Nah, ini klik beli emas. Nah, ini kalau bisa masukkan dalam jumlah rupiah, itu bisa juga masukkan dalam bentuk gram ya. Nah, kita rupiah hanya punya duit 100.000 nih. Ya, kita masukin aja 100.000 tuh hari ini dapat berapa sih? Dapat berapa gram? Nah, ternyata dapat 0,104 gitu ya. Atau misalnya kita pengen beli 1 gram. Ya, 1 gram kita klik aja, 1 gram itu harganya adalah 957.700. Kemudian kita tinggal memasukkan metode pembayaran ya, bisa virtual account atau CNI Niaga. Nah, ingat tadi ketika kita sudah beli misalnya emas 1 gram 957.000, nanti emas yang tertera di sini adalah 1 gram tapi setara dengan bukan 957.000 tapi setara dengan harga buybacknya, yaitu hari ini adalah 922.000. Ya, jadi itu adalah sedikit review saya tentang Dinaran. Ya, jadi keputusan investasi diserahkan kepada kalian sebagai investor emas. Salam investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.